Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sepertinya Bupati Pati Sudewo terus memberikan gebrakan yang luar biasa dalam tanda kutip. Kalau tahun lalu viralnya adalah karena ribuan warga demonstrasi karena nggak terima gitu ya, karena pajak PBB di Pati itu dinaikkan hingga ratusan persen. Nah sekarang ini adalah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pada 19 Januari 2026 di mana Bupati Sudewo ini itu kedapatan melakukan aksi dugaan pemerasan terhadap pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Ada uang yang diamankan senilai 2,6 miliar rupiah, tetapi uang ini adalah uang yang masih kecil, teman-teman. Karena kalau aku lihat di sini, total formasi jabatan di Kabupaten Pati itu ada 601 jabatan dari 21 kecamatan, 401 desa dan juga 5 kelurahan. Dan dari hasil penelusuran sementara, satu jabatan itu dibanderol harga dugaannya dari Sudewo ya, itu adalah 125 sampai 150 juta untuk satu paket penuh proses yang dibuat pura-pura sepertinya transparan. Kalian bisa bayangkan, kalau kita ambil yang paling rendahnya saja, 125 juta dikali dengan 601 jabatan. Itu sudah berapa puluh atau ratus miliar ya. Nah, tetapi juga itu bukan cuman uang yang sudah segitu doang gitu loh. Karena dari tahapan atas kan yang dugaannya Sudewo ngasih perintahnya nominalnya 125 sampai 150 juta. Tetapi bawahannya juga orang-orang kepercayaannya itu memarkup begitu loh. Mereka itu memarkupnya dari 165 sampai 225 juta rupiah. Gile ya. Jadi level korupsinya sudah level yang luar biasa banget. Kalau kita lihat dari LHKPN-nya Sudewo kan itu hanya 31,5 miliar yang dilaporkan. Aku yakin sih, kayaknya masih banyak yang belum dilaporkan. Kalau dari totalnya 601 jabatan, itu udah berapa ratus miliar sebenarnya. Selain dari Pati Sudewo ini, juga ada 3 kepala desa lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Pertama adalah Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono. Yon ya. Kemudian Kepala Desa Arumanis Kecamatan Jaken Sumarjiono atau Jion dan Kepala Desa Sukorukun Kecamatan Jaken Karjan atau Jan. Itu sementara nih yang menjadi tersangkanya. Tetapi sebenarnya kronologi terus juga modusnya seperti apa kok bisa ketahuan begitu loh. Walaupun Sudewo pun sudah membantah ya tuduhan yang disampaikan oleh KPK tersebut, walaupun tertangkap tangan, alibinya dia begini teman-teman. Saya itu dikorbankan katanya. Saya itu tidak tahu apa-apa. 3 tersangka kepala desa itu menemui saya karena membahas terkait bagaimana membuat sistem buat tes 601 jabatan tersebut secara online agar tidak mungkin dilakukan manipulasi. Saya koordinasikan dengan tim agar tidak ada celah kecurangan. Itu adalah alibinya Sudewo. Tetapi ada bukti yang tak terbantahkan, 2 alat bukti untuk menetapkan Sudewo beserta 3 kepala desa lainnya sebagai tersangka dari PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan rinciannya sebenarnya seperti apa. Ini diawali adalah dengan peran tim 8 dan pengumpulan uang. Sudewo ini dugaannya membuat peran tim 8 dan ini diawali di November 2025. Jadi dia ini berkumpul dengan 8 kepala desa yang merupakan juga tim suksesnya. Nah, mereka ini adalah peranannya untuk mengkoordinasikan dan juga sekaligus mengumpulkan uang-uang dari para mereka-mereka yang mau menjabat sebagai jabatan di kepala desa ataupun juga sekretaris desa, kaur pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan, dan berbagai macam jenis jabatan lainnya. Dibilangin nih, kalau kalian mau mendapatkan jabatan tersebut, ayo bayar sejumlah uang yang di markup tadi 165 sampai 225 juta rupiah. Nah, kemudian dari 8 orang yang tergabung dalam tim 8 ini ada sejumlah kepala desa ya, tapi menjadi tersangka baru 3 orang tersebut saja. Nggak tahu apakah yang lain akan menyusul atau enggak. Nah, rencananya perekrutan itu kan diumumkan
pada Desember 2025 dan mulai pendaftarannya hingga Maret 2026 nanti, dan untuk tesnya dilaksanakan nanti ya setelah Maret mungkin bulan Juni 2026. Ada 601 jabatan dari 21 kecamatan, 401 desa dan juga 5 kelurahan. Nah, jadi ada dua sosok. Yang pertama adalah Abdul Suryono dan juga Sumarjiono yang menghubungi kepala desa lainnya untuk mengumpulkan uang nih dari mereka yang mau menjadi pejabat di daerah tersebut. Ini konyol ya, untuk level di desa aja yang namanya Sudewo, dugaannya sebagai bupati, itu mau menguangkan. Apa kabar dengan level-level yang lebih tinggi lagi? Misalnya dugaannya untuk kayak izin tertentu, atau ada ya dana-dana yang pasti juga banyak dari pusat. Apakah sepenuhnya itu akan sampai kepada masyarakat, atau jangan-jangan ini hanyalah pintu masuk saja walaupun baru 1 tahun loh menjabat sebagai bupati, karena kan pemilihannya 2025. Berarti akhirnya nanti jabatannya adalah di sekitar 2030. Sekarang baru awal 2026 tapi sudah banyak banget gebrakannya teman-teman. Dan kalian juga masih ingat ya bahwa di kasus yang lalu yang dugaannya itu menaikkan pajak yang sebegitu dahsyatnya, ada sosok yang bernama Ahmad Hussein ya, yang merupakan salah satu koordinator yang awalnya itu begitu semangat untuk ngebela rakyat yang berdemo. Tetapi kan di pertemuan yang kedua dengan Sudewo akhirnya dia mengatakan perdamaian. Nah, ada dugaan apakah Ahmad Hussein ini juga menerima uang dari Bupati Sudewo, dan uangnya tersebut apakah murni dari uang pribadi atau uang-uang yang sebenarnya adalah aliran dari dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Sudewo tersebut. Kalau pasal yang dikenakan ini juga nggak main-main loh. Ada pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 20 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukumannya itu 20 tahun penjara atau seumur hidup. Coba kita baca di sini teman-teman. Jadi pasal tersebut ya teman-teman, bersama KUHP pasal 20 huruf C, pasal 12 huruf E juga Undang-Undang Tipikor, mengatur sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, uang, barang, komisi, dan lain-lain terkait jabatan, termasuk dipidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun atau denda besar dengan ancaman pidana pokok Undang-Undang Tipikor diperberat oleh ketentuan KUHP. Gila, ini bisa kenanya 20 tahun atau seumur hidup tergantung nanti bagaimana jaksa membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Sudewo dan juga tim kesayangannya. Tetapi apakah mungkin korupsi di Indonesia itu bisa mendapatkan hukuman yang maksimal? Karena kita lihat juga ya profil dari seorang Sudewo waktu awal kasusnya ini kan yang pertama viral, yang jadi demo oleh ribuan warga Pati dan sekitarnya, itu kan kayaknya sudah mau lengser. Awalnya kan ngegas ya, tapi lama-lama akhirnya dengan banyaknya massa yang begitu kesel sama dia, kan akhirnya dia luluh lantak lah begitu. Tetapi setelah udah nggak viral lagi, bukannya dilengserkan, tetapi tetap akhirnya kan dia tidak bisa dilengserkan. Ada hak angket dari anggota DPRD-nya pun yang tidak mau melengserkan dia. Artinya apa? Artinya adalah dia punya kekuatan yang bukan cuman kekuatan dari suara masyarakat, tetapi adalah dari suara perwakilan-perwakilan masyarakat dari DPRD sendiri. Ya, aku sih bisa paham sih ya, karena mungkin kalau sudah politik seperti ini levelnya dewa, kita juga harus tahu nih sebenarnya uang-uang yang rencananya itu akan diberikan ke Sudewo, totalnya ratusan miliar rupiah dari pemalsuan pura-puranya gitu mengadakan jabatan, itu kan kemungkinan besar nggak cuma mengalir ke satu atau dua pihak, ke Sudewonya aja dan juga ke para pejabat kepala desa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Apakah mungkin akan mengalir dugaannya, mohon maaf nih, apakah ke partai? Kan ada setoran-setoran juga tuh. Kayaknya sudah tersistematis kan, karena kita juga paham dari setiap pejabat yang berasal dari partai politik, kayaknya mereka juga harus memberikan kayak iuran kepada partai politiknya setiap bulan sekian persen. Apakah itu juga akan mengalir ke sana? Dan juga kenapa kok para
orang-orang yang mau menjabat di Kabupaten Pati tersebut, levelnya desa, walaupun seperti itu, mereka tidak melakukan perlawanan. Alasan dari mereka adalah bilangnya begini, kami itu merasa terancam dan tertekan karena kalau kami tidak mengikuti apa yang dimau oleh timnya Sudewa tersebut, posisi 601 jabatan tersebut tidak akan dibuka formasinya tahun depan kalau nggak nurut sama apa yang disampaikan dari atasannya. Nah, sementara kan memang uang 2,6 miliar rupiah tersebut sudah diamankan oleh KPK. Ini berasal dari 8 kecamatan Jaken aja. Ini masih ada banyak lagi 21 kecamatan totalnya dan total jabatannya ada 601 gitu. Jadi artinya potensi uang yang akan didapatkan itu walaupun levelnya adalah level desa itu bisa sampai ratusan miliar rupiah. Untungnya sudah ketahuan. Apakah kalian yakin ketahuannya ini adalah gara-gara ada salah satu peserta yang nggak terima melaporkan atau justru ini adalah kayak permainan politik? Ada orang-orang, lawan-lawan politiknya si Sudewo yang dia pengen menjatuhkan Sudewo lagi karena di yang lalu itu nggak berhasil. Ya, namanya juga politik lah, you know ya. Nggak ada musuh dan teman yang abadi dalam dunia politik, yang abadi adalah kepentingan. Tetapi sekali lagi, luar biasa Bupati Sudewo ini ya. Baru setahunan menjabat, tapi sudah banyak gebrakannya. Apakah Bupati Sudewo ini kasusnya cuma kayak fenomena gunung es? Sebenarnya ada banyak nih dugaannya, kayak pura-pura tes untuk pengadaan jabatan di kepala desa di bupati ataupun juga kabupaten, kota yang lainnya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan warga Indonesia sekarang sudah berani speak up kalau kalian pengen bener-bener gitu ya menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan kalian dimintai uang, please laporkan, kumpulkan bukti-bukti, viralkan dan bisa menjadi contoh seperti Bupati Sudewo ini yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka walaupun kita nggak tahu nanti hukumannya seperti apa. Apakah betulan akan sampai 20 tahun atau seumur hidup? Walaupun secara pribadi aku agak pesimis ya dengan hukum di Indonesia. Well, let's see lah, biarkan waktu menjawab semua ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.